pidana UI yang bicara Mas Roy. Oke, sebelum ditanggapi nanti saya ke Prof Firman dulu. Saya tahu Prof Firman sudah ingin menanggapi hal ini, mengajukan pra peradilan untuk ketiga kalinya, Prof, di tengah proses perkara pokok yang sedang berjalan. Tanggapan Anda? Ya, selamat sore semua ya. Sore, jadi kalau menurut hemat saya, mohon maaf nih Mas Roy dan teman-teman semua, kami melihatnya ini adalah proses untuk mengulur-ngulur waktu. Walaupun memang diberikan kewenangan dalam Prapit ya. Tadi saya juga mau meluruskan terkait dengan persoalan Mas Roy, memang kan sudah kesatu bicara mengenai proses administratif dan sebagainya. Kedua bicara masalah masuk ke substansi yang menurut hemat kami melihatnya ini adalah pokok perkara dan tentu harus diuji pada saat sidang pokok perkara. Untuk yang ketiga yang disampaikan ya memang itu difasilitasi di dalam KUHP mengenai ganti rugi seperti itu. Tapi kita melihatnya adalah ya untuk bagaimana nanti hakim dapat menyatakan supaya langsung setelah ini masuk ke dalam pokok perkara. Jadi buat kami ini adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh KUHP dan dipergunakan, tapi perlu diketahui fasilitas ini juga ada keterbatasannya. Tadi sudah disampaikan bahwa untuk masing-masing proses Prapit itu satu kali gitu ya. Kalau tadi bicara masalah kan digabung kemarin ya mengenai penangkapan, penahanan dan penggeledahan kalau nggak salah itu kan digabung, sudah upaya hukum sudah selesai kan gitu. Kemudian masuk ke pasal, kalau pasal nggak bisa diuji di Prapit menurut hemat kami, dia akan masuk ke dalam pokok perkara. Oleh karena itu ya disilakan saja nanti apa putusan hakim kita hargai. Yang berikutnya memang ini juga di dalam pasal KUHP juga memang dimungkinkan. Jadi saya pikir ya silakan saja, kita tinggal tunggu gitu kan. Dan yang penting adalah nanti akan masuk ke dalam pokok perkara baik Mas Roy maupun Bu Tifa. Saya rasa sementara itu. Oke, silakan tanggapannya Mas Roy. Ya. Jadi terima kasih ya Prof Firman dan juga Ibu Pengamat Mbak Flora ya. Tentu kalau Dr. Tifa kita sudah saling ketemu. Ya, gini. Jadi apa yang saya lakukan ini adalah benar-benar memanfaatkan kebaikan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Dan tentu saja kami tidak akan nebis in idem. Kami tidak akan mengulangi untuk kedua kalinya untuk hal yang sama. Pasti tidak. Apalagi kalau ditolak. Tapi kalau misalnya NO ya ada belum diterima, mungkin saja kita perbaiki. Jadi artinya kenapa kami membahas, kami bukan membahas pasal ini di 32 yang pra peradilan kedua. Tapi kami bahas alat bukti. Apakah alat buktinya itu sudah sesuai dengan yang ada? Jadi artinya itu masih formal. Jadi kita masih formalnya saja. Jadi formalnya yang kita periksa. Dan ternyata formalitas dari alat bukti itu kemarin tidak bisa dihadirkan, tidak bisa ditunjukkan oleh jaksa dan juga selaku termohon. Anda merasa di pra peradilan kedua nanti hari Senin Anda menang lagi? Insya Allah begitu. Meskipun menurut saya tidak perlu terlalu berharap. Kalau yang pertama kemarin saya optimis banget. Karena ahli yang dihadirkan mereka malah menguntungkan kami. Pak waktu itu justru mengatakan kalau ini cacat formal. Nah kalau ini kemarin dia tidak bisa menjawab. Ahlinya itu tidak bisa menjawab dan bahkan salah. Dalam membaca Undang-Undang ITE dan kebetulan saya ikut membuat naskah akademiknya, saya ikut menyusunnya sama dengan yang dikatakan Prof. Henry Subiakto adalah bahwa alat bukti untuk perkara elektronik ya di pasal 32 dan juga 35 itu adalah data elektronik dan itu data itu harus bisa diakses. Dan menariknya kemarin memang Hakim Tunggal itu sempat mengakses data milik Dian Sandi itu dari komputer yang netral, dari komputer PNJS Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan ternyata data itu masih utuh, tidak ada rusak yang dikatakan sesuai dengan pasal 32. Tidak rusak, tidak kemudian berkurang sedikit pun, dan datanya masih ada. Nah, itulah itu makanya pas pra peradilan yang memutar adalah panitera, dan panitera kemudian menyajikan kepada hakim, Pak Iko Darpawan langsung baca, itu dari komputer mana? Harus komputer netral. Iya Pak, ini dari komputer JPNS gitu, Pengadilan Negeri PNJS Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oh bagus. Ini hakim ini cerdas banget gitu ya. Jadi menurut saya moga-moga hakim yang sama ini ya. Ini ingat ya, Pak Iko Darpawan itu hakim yang menolak ya PK untuk Sylvester Matutina. Nah jadi moga-moga keberanian. Suasana memanas ketika Profesor Firman menilai strategi pra-peradilan Roy Suryo terkesan hanya memperpanjang proses hukum. Roy Suryo langsung membalas dengan menegaskan bahwa setiap langkah yang ditempuh masih berada dalam koridor hukum dan akan dibuktikan melalui putusan pengadilan. Pidana yang 12 dan 8 itu sebenarnya menjadi alasan utama Anda mengajukan pra-peradilan yang ketiga. Iya, karena ini kan pasal selundupan. Yang katanya dulu ketika pelaporan Pak Firmanto juga ingat
saya tidak melaporkan orang. Mas Roy, tapi kan ini Saya ancaman melapor- maksimal. Makanya itu tiba-tiba dalam BAP-nya Jokowi itu ada. Berarti kan bohong Ada. itu orang. Nah, jadi kan orang itu melaporkan kami. Makanya ancaman maksimal yang sebenarnya kemarin pada pra-peradilan terbukti tidak ada barang bukti dan juga saksi yang terkait langsung. Misalnya melihat saya Dan melakukan hacking, Iya. saya mencuri dari harddisknya Jokowi atau dari harddisknya Dian Sandi, nggak ada. Dian Sandi itu mengupload secara bebas. Dan itu bebas tuh artinya 9 juta saya- orang. Iya, gitu. Sebentar Dokter Tifa. Sorry, saya tambahin. Monggo. Saya mau ngingetin ya bahwa pada beberapa bulan yang lalu sebelum kita jadi tersangka itu Siap. pihak mereka itu menyangkal ya bahwa Pak Jokowi melaporkan kita dengan Nah, pasal betul. 3235. Maka Nyatanya kita tahu ada bahwa di pasal BAP. Iya, pasal 3235 itu kita tahu dari gelar perkara khusus tanggal Iya, 15 jadi kan Desember bohong. 2025 ya. Orang ini Oke. memang bohong terus. Ada gitu. ada error in persona, ada locus delicti juga yang dikritisi Iya, oleh para betul, kuasa Bang. hukum Terima kasih. kemarin, Saya Profesor. respon ya, Mbak. Ya, Prof Firman silakan. Ya, jadi saya harus lurusin. Jadi tidak ada tuh deny seperti itu. Karena dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kami Jejak digital Bang Firman Ada. semua ada jejak digital. Sebentar Dokter Tifa, sebentar. kami menyampaikan suatu aduan, ya, di mana aduan itu kami lengkapi dengan bukti-bukti awal adalah dokumen-dokumen ITA. Kemudian dalam penyelidikannya ternyata ditemukan adanya tindak pidana. Karena kan kami juga melihat dalam era post-truth seperti ini, jangan-jangan bukan Bu Tifa, jangan-jangan bukan Mas Roy, jangan-jangan bukan yang lain-lainnya. Bisa Karena aja itu ngeles AI. nih, Pak. Jadi saya nggak perlu ngeles. Dari awal kita malah membuat ini akhirnya ketika memang terverifikasi, maka tentu di dalam penyelidikan ada nama-namanya dan itu straight langsung. Jadi kita nggak mau lah kita main-main seperti itu. Oke, Jadi Prof Firman, yang saya jadi sampaikan, terkait- Prof Firman terkait error in persona dan locus delictinya yang tidak sesuai, komentar Anda? kalau bicara error in persona sebagainya kan benar Ibu Tifa orangnya. Kecuali beda, maka benar bukan Bu Tifa misalnya. Tapi kan ini benar. Seperti diverifikasi. Jadi kalau bicara nota perlawanan, formil, ya kan dilihat, diverifikasi siapa. Tapi kalau apa yang disampaikan dari tadi itu adalah udah materi pokok. Dan yang perlu kita ketahui ya pemirsa ya, bahwa kita tuh hanya perlu membuktikan 2 alat bukti saja. Jadi kalau tadi Nah, itu ya disampaikan nggak ada. kita akan begini, menurut saya tidak seperti ada. itu. Walaupun tentu Error in objecto. kita harus sampaikan karena kan kita sudah bisa lihat kan bahwa secara material persoalan ini kan adalah ijazah Pak Jokowi dan Bu Tifa juga secara gamblang menyampaikan Pak Jokowi yang mana. Kalau kita bicara siapa yang mengunggah itu kan berbeda dengan siapa pemilik atau iya. siapa yang sudah kita exercise dan Itu sekali lagi ketidaktahuan undang-undang ITE. Sebentar Dokter Tifa, sebentar. Undang ITE. Sebentar Nah. Dokter Tifa. sekali lagi kan ini sudah masuk ke dalam materi dan saya yakin karena kita sudah berbicara segenap materi berarti kan itu pembuktian. Jadi saya pikir udah tepat itu tadi ajakan Bu Tifa Ya, juga tapi lucu. sabar kita tunggu. Iya udah benar, makanya kita tunggu aja. Tentu kan jaksa akan menggunakan semua Oke, apa itu ya yang nanti mereka di bisa pembuktian lakukan. ya, Ya. Prof. Betul, saya rasa Oke, gitu. baik silakan. Tapi lucu gini Mbak, nggak semuanya. Jadi ketika sidang Dr. Tifa itu, kenapa beliau dan Pak Kuasa Hukum mengatakan error persona? Karena pada dakwaannya jelas tertulis. Saya waktu itu malah mendengar tidak ada nama Dr. Tifa. Justru Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah ketika di Roy Suryo, saya malah ngacung. Ya saya gitu. Jadi hanya gitu. Kalau ada, harusnya ada pasal penyertaannya Junto 55 atau apa. Itu nggak ada. Jadi itu harusnya kalau bisa ini- dipatahkan di persepsi. Kenapa Prof kalau Firman ini- silakan? The exception. Ya, kalau ini saya bisa lurusin karena kan ada satu situasi di mana Bu Tifa, Pak Roy dan teman-teman lain saudara-saudara kita. nggak ada lain nama melakukan Dr. Tifa. pelanggaran. Adanya dan kawan-kawan. Iya. Jadi kan boleh-boleh saja ada suatu situasi untuk berbagai delik itu dibolehkan kok di dalam. Junto 55-nya nggak ada. Nah, seperti itu kan gitu. Jadi kalau bicara masalah Pak Roy dan kawan-kawan itu ingin menyampaikan bahwa ada satu situasi, ada Iya, orang tidak- juga gitu kan. Tidak bisa Jadi dong. tidak di surat bisa, dakwaan. orangnya beda-beda. Bang, di ya, dakwanya masing-masing kalau baru bicara tetapi di talk show seperti ini, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan boleh. Tapi kalau di surat dakwaan itu kan Nggak harus boleh. precise. tetap kan Makanya kita kita bilang disampaikan error in dakwaan persona. untuk Bu Tifa Nggak ada namanya 5 surat dakwaan tuh ada unggahan. dan kawan-kawan tuh gimana ceritanya? Iya. Tuh. Kan Nanti tadi yang saya bilang. dihukum dan kawan-kawan ya. Ya Enggak kan? dong, Yang kan saya divonis bilang dan tadi kawan-kawan untuk nanti bukan Oh, iya. siapa-siapa. untuk menceritakan situasinya Nggak maka bisa, nggak bisa. disampaikan. Ya. Tetapi kalau untuk mendakwanya satu kan jelas jaksa penuntut umum Abang menyampaikan ini selain ada advokat, 5 ya Oke. abang selain advokatnya Pak
Pak Joko Widodo, abang juga punya tanggung jawab moral sebagai pendidik ya, sebagai profesor ya. Jadi janganlah ilmu hukum ini dibengkak-bengkokkan hanya tidak. untuk kepentingan klien Anda, janganlah ya. Kan kita juga belajar sama-sama kok ya. Bu Tifa, kan dakwaannya sudah dibacakan dengan sangat gamblang. Kan ya, juga justru karena itu, ya kan? Jadi kalau Bu Tifa menarik ke sana kemari kan itu sudah masuk ke pokok perkara. Abang yang menarik ke sana kemari justru saya luruskan. Tadi dibilang, kok ini dakwanya ke Roy, karena memang kan bersama-sama. Nyatanya respon masih ada juga di situ, jadi nggak bisa. Debat mencapai puncaknya saat Dr. Tifa menolak restoratif justice dan menyebut persidangan berpotensi menarik perhatian dunia. Ketegangan berlanjut ketika Roy Suryo dan Prof. Firman saling beradu pandangan mengenai kehadiran Jokowi di ruang sidang, menutup diskusi dengan suasana yang semakin memanas. Pikir itu aja dari saya. Oke. Saya lempar hipotesa ini deh ke Bu Flora. Kalau perkara ini sudah masuk ke tahap persidangan nantinya, kalau tiba-tiba ada kesepakatan RJ, itu bentuk konkretnya atau realistisnya lebih ke penghentian perkara kah, pengurangan hukuman kah, atau sekedar rekonsiliasi moral? Ya, sepengetahuan saja RJ itu kan hanya di tahap penyidikan penuntutan ya Mbak ya gitu loh. Jadi kalau misalnya sudah masuk persidangan, maka kemudian itu masuk kepada mungkin pertimbangan hakim ya untuk mengurangi tuntutan atau pidananya ya, atau tadi berkaitan dengan moral juga rekonsiliasi moral juga bisa gitu ya. Karena pada dasarnya kalau sudah persidangan kita kembalikan kepada keyakinan hakim. Oke. Gimana pun ya. Dimana? Baik, Mas Roy silakan. Ya, kalau saya gini, kita semua harus hati-hati terhadap kalimat RJ ini. Karena RJ itu hanya untuk bisa digunakan untuk pasal 433 dan 434. Dan juga yang hukumannya di bawah 5 tahun. Jadi ini sebenarnya ada, mohon maaf ya, ada akal bulus lagi. Saya makanya sangat setuju ketika Dr. Tifa itu menolak RJ. Karena kalaupun Dr. Tifa udah namanya cemar, kayak mereka-mereka yang melarikan diri itu ya, itu yang kemudian pengecut itu ya 3 orang itu, ya itu udah cemar namanya. Kalau dokter melakukan itu hanya mengurangi yang 433, 434 yang bisa di RJ. Karena yang dihitung di atas 5 tahun itu harusnya nggak bisa di RJ. Dan menariknya gini, RJ pun bisa kita prapitkan. Jadi siapa tahu kalau RJ itu kita prapitkan, ada yang sudah dapat RJ di atas 5 tahun, tentu mungkin bukan Egy dan juga bukan DHL ya, tapi yang satu lagi, itu bisa dibatalkan lagi RJ-nya, dia masuk lagi, bisa. Kalau RJ-nya diizinkan. Itu Dok, jadi benar sudah tolak RJ. Iya. Dr. Tifa, belakangan kan diberitakan Anda menolak opsi damai ya. Kemudian memilih melanjutkan proses hukum ini. Kemudian pertimbangan utamanya di balik penolakan RJ, sekali lagi kalau dua ini kan soal RJ ini kan selalu Anda menolak untuk akal bulus nanti itu. Oke, jadi apa strategi berikutnya apa, Dr. Tifa? Ya, satu saya ingin mengoreksi apa yang disampaikan sama Bang Firmanto tadi ya, karena beliau itu menggunakan kami begitu ya. Jadi RJ itu bukan dari mereka, tapi ini adalah sebuah prosedur hukum ya. Pertama sudah kita dapatkan 3 kali gitu ya dari peristiwa di mana ada 3 oknum ya yang melakukan RJ dan kemudian berhasil dapat SP3 gitu ya. Kemudian yang kedua juga pada saat proses kejaksaan juga pelimpahan itu juga kami ditawari restoratif justice. Yang ketiga adalah pada saat hakim. Jadi sekali lagi RJ itu bukan hadiah siapapun ya, itu adalah sebuah prosedur hukum dan kami yakini bahwa pemberian RJ maupun SP3 kepada 3 oknum itu benar-benar cacat prosedur kan gitu. Seharusnya tidak dilakukan dengan cara seperti itu. Harus dilakukan di pengadilan. Makanya Mas Roy bilang itu bisa dipapitkan gitu ya. Kemudian saya ingin sampaikan adalah bahwa yang sedang kita perjuangkan itu bukan soal saya ingin terhindar dari terali besi dari penjara dan sebagainya ya, walaupun betul-betul zalim ya karena mereka itu ini dengan pasal yang sangat besar ya 32, 35, 8 tahun dan 12 tahun ya. Tapi kami itu ingin memperjuangkan untuk tegaknya keadilan dan kebenaran. Dari peristiwa ini, kemudian dari daftar barang bukti, daftar saksi, daftar BAP yang kami dapatkan itu udah luar biasa. Banyak sekali nanti yang akan kita temuan-temuan yang akan kita presentasikan atau kita akan nanti disidangkan ya. Jadi silakan terkejut nanti ya Bang Firman ya atas temuan-temuan dari kami. Kemudian terakhir dari saya adalah bahwa begini. Jadi ini sebetulnya kalau seandainya sidang kan sekali lagi ya saya ingin sampaikan kalau seandainya sidang gitu ya itu yang akan susah itu Pak Jokowi loh ya karena beliau harus tidak hanya sekedar mempertahankan keaslian atau
otentitas dari ijazah, tapi 709 dokumen itu juga harus beliau pertanggungjawabkan. Jadi tunggu saja ya kalau sampai sidang, kasihan beliau harus betul-betul jaga kesehatan. Sekian dari saya. Enggak, satu lagi Dr. Tifa. Kemarin kan Anda sempat menyebut nih, nanti jika eksepsi ditolak maka sidang terbuka berpotensi jadi sorotan media internasional gitu ya. Dan ini akan menjadi presiden bagi perkara serupa. Apa pesan utama Anda? Pesan utama yang ingin Anda sampaikan kepada publik dan juga komunitas internasional yang sedang menyorot kasus ini? Iya, jadi sekali lagi ya ketika saya ditetapkan sebagai tersangka itu kan sudah warning ya bahwa ini adalah sebuah presiden buruk sekali terhadap bagaimana clear governance ya, bahwa betapa compang-campingnya tata laksana pemerintahan di negara kita sehingga sampai bisa muncul ada presiden buruk seperti dokumen yang tidak otentik ini gitu ya. Tetapi yang memang nanti akan saya sampaikan pada sidang nanti kalau memang sidang itu berjalan. Tetapi saya memberikan sebuah warning, sebuah perhatian, dan ini juga para tokoh-tokoh, para saya nggak sampaikan pemerintah dan sebagainya ya, tetapi ini menjadi sebuah underline betul ya, bahwa kalau sampai ini sedang berlangsung, aduh, yang menderita tuh negara kita gitu, karena pasti akan dapat sorotan. Itu pada saat sidang perdana saja sudah ada beberapa media internasional ya. Nanti yang mereka akan sangat menunggu kalau sampai sidang ya, ini akan menjadi sebuah pentas yang sangat mengerikan bagi negara kita ya, karena akan disoroti oleh dunia. Jadi itu pesan saya ya. Jadi kita sama-sama menjaga kehormatan, marwah, martabat semua pihak tanpa terkecuali saya sebagai orang yang didakwa, Pak Joko Widodo, dan terutama dalam negara ini. Maka itu ya pesan-pesan saya di. Baik, Dr. Tifa, terima kasih. Terakhir, Mas Roy, setelah pra-peradilan nanti, Anda siap menghadapi pemeriksaan perkara pokok dan kemudian membuka seluruh bukti yang Anda miliki di hadapan majelis hakim? Sangat siap, dan makanya itu pra-peradilan adalah forum yang sangat bagus. Sampai berapa pra-peradilan, tunggu saja tanggal mainnya. 9x9. Ya, tapi juga tadi betul yang dikatakan Dr. Tifa. Kalau Jokowi hadir, saya sendiri nggak yakin Jokowi hadir. Ya. Hadir karena akan ada banyak cara dia ngeles. Hadir tapi tidak tapi hadir. Ya itu banyak. Mau pakai Zoom, mau pakai apa, mau pakai dan kemudian pada dakwaan tiba-tiba muncul nama Kompol Syarif atau AKBP Syarif yang selaku dia yang melihat pertama. Yang melihat, yang melapor itu kan dulu Jokowi. Kok tiba-tiba muncul nama orang lain dan Jokowi kemudian nanti bisa kemudian digeser tidak menjadi pelapor tapi hanya menjadi saksi biasa. Kalau saksi biasa gak wajib hadir. Ini hal-hal yang nanti akan harus kita cermati bersama. Prof Firman mungkin bisa menggaranti. Iya, jadi saya mau meluruskan saja, dari awal ini adalah aduan yang menjadi laporan Pak Jokowi. Kalau lantas ada nama-nama orang lain itu hanya untuk dalam rangka nanti membuktikan. Nah, dulu nggak ada nama itu. Urutan peristiwanya seperti itu. Tapi kalau pidana dipastikan hadir ya, Prof? Iya, itu makanya saya mau sampaikan, dan kalaupun memang nanti dalam persidangan Bapak sudah mengkonfirmasi ya, dan langsung secara publik juga sudah menyampaikan akan hadir. Jadi kita tunggu aja lah. Jangan sampai ada persoalan-persoalan baru gitu kan. Dan saya pikir sudah bijaksana kita tunggu dan nanti kita lihat dalam pembuktian. Saya rasa demikian. Kita tunggu, kita siap lihat Jokowi mengetik. Siap. Jokowi mengetik ya itu. Kita tunggu. Yang paling dekat berarti hari Senin ya, tanggal 20 hasil dari pra-peradilan yang kedua. Adu argumen paling panas pecah ketika kubu Roy Suryo dan Dr. Tifa menggugat penerapan pasal 32, pasal 35, error in persona, hingga locus delicti. Kuasa hukum Jokowi langsung membantah dan menegaskan semua keberatan itu merupakan materi yang harus dibuktikan di persidangan, membuat perdebatan berlangsung sengit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.